Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Merlin Putri Wulansari, mahasiswa program studi pendidikan profesi guru PPG Batch 4 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar mengenai larangan perbuatan zina dan menjauhi pergaulan bebas. Agama Islam secara tegas melarang perbuatan zina. Adapun dasar hukum agama Islam melarang perbuatan zina yaitu terdapat dalam dua surat, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran surat An-Nur ayat 2. Kita harus berani mengatakan tidak atau say no to zina, tidak untuk berzina atau hal-hal yang mengarah ke perzinaan. Kita sebagai remaja di era digital seperti sekarang ini, kita harus mampu atau harus berani memerangi yang namanya perbuatan zina. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, mungkin sebagian orang banyak berpikir ya, mengapa zina itu dilarang? Nah, zina dilarang itu bukan tanpa sebab ya teman-teman. Jadi zina dilarang itu yang pertama karena awalnya suatu atau sebuah keluarga yang mulanya itu harmonis, keluarga cemara, keluarga yang utuh. Nah, akibat dari perbuatan zina, keluarga itu akan pecah, akan berantakan, akan hancur. Dan yang jadi korban di sini adalah anak. Karena kenapa? Anak hasil zina itu nanti akan memiliki dampak yang sangat cukup signifikan ya. Sekarang kita ambil contoh ketika di situ ada suatu keluarga yang notabene ada suami, istri, ada anak. Ketika di situ salah satu dari pasangan suami istri ini melakukan perselingkuhan, nah itu akan sangat berdampak terhadap keutuhan keluarga. Jadi yang awalnya keluarga harmonis akan pecah dan juga berantakan. Nah, di sini yang sangat terdampak adalah anak. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa kebanyakan perbuatan zina itu diawali dari hal-hal yang remeh. Karena kita tahu sendiri bahwa orang yang terjerumus ke dalam perbuatan zina biasanya tuh hanya karena rasa penasaran, coba-coba atau hal yang lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya di ilustrasi bahwa perbuatan zina itu diawali dari hal-hal yang remeh. Nah, bisa dilihat pada ilustrasi di gambar, perzinaan itu bermula dari ketemu, pertemuan setiap hari, chattingan setiap hari, terus akhirnya menjalin hubungan, kemudian sampai berani di situ berduaan dengan lawan jenis. Nah, endingnya akan terjadi kehamilan di luar nikah, yang notabene biasanya kebanyakan yang melakukan perbuatan zina adalah di kalangan remaja atau kalangan anak sekolah. Kemudian selanjutnya, mas terbesit dalam hati kita, apa sih zina itu? Nah, zina secara bahasa berasal dari kata zana yasni, yaitu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan yang keji. Nah, keji dalam artian di sini adalah jelek di atasnya jelek. Jadi perbuatan zina itu tidak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya. Zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun yang belum menikah sama sekali. Nah, jadi tidak hanya hukum agama Islam saja yang melarang, bahkan dalam hukum negara zina juga dilarang, karena menurut pasal 284 KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya.
Bentuk zina sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zina muson atau zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah atau pernah menikah. Jadi di sini suami istri atau janda atau duda. Nah, mereka akan mendapatkan hukuman ranjam. Yang kedua adalah zina ghairu muson, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah sama sekali menikah. Jadi di sini adalah gadis atau masih jaka. Kemudian hukuman untuk pelaku zina ghairu muson adalah mendapatkan hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun di suatu tempat yang jauh dari pemukiman. Kemudian selanjutnya macam-macam zina. Jadi zina itu ada macam-macamnya, tidak hanya hubungan badan selayaknya suami istri, tetapi ada juga beberapa seperti zina ain atau zina yang dilakukan oleh mata, zina kolbi, zina lisan, zina yadin, yang kesemuanya itu dilakukan karena dibarengi dengan hawa nafsu. Selanjutnya kita akan membahas terkait contoh-contoh perilaku yang mendekati zina. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh perilaku yang mendekati atau mengarah ke perzinahan. Ada banyak sekali kasus di lingkungan sekitar kita, seperti banyaknya pergaulan bebas, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang hawa nafsu, melihat konten tayangan video, film, atau bahkan media lainnya yang dapat mengundang syahwat, berkhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis, membaca artikel, buku, bacaan atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan hawa nafsu, dan kemudian mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat. Ada masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, akibat dari perbuatan zina. Jadi apa sih akibatnya ketika seseorang itu melakukan perbuatan zina? Jadi yang pertama dan yang pasti itu akan dilaknat oleh Allah dan juga Rasul, kemudian dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Ini anak siapa, ini ikutnya siapa, binnya itu tidak akan jelas. Kemudian anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Kemudian anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Dan juga jika anak hasil zina ini berjenis kelamin perempuan, maka ayah biologis tidak akan dapat menjadi wali nikah. Nah, yang terakhir ada hikmah diharamkannya zina. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil kenapa kalau kita tuh dilarang keras untuk melakukan perbuatan zina. Jadi yang pertama adalah menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab, kemudian menjaga kesucian dan martabat manusia, terjaga dari penyakit kotor atau seperti AIDS, HIV AIDS, atau terhindar dari kejahatan lain yang disebabkan setelah melakukan perzinaan seperti aborsi dan juga pembunuhan. Sekian penjelasan dari saya, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.